Mereka compang-camping sampai late game nih, nahan baru akhirnya mereka bisa menang. Nah, tapi jadi pertanyaan juga nih untuk alter egonya. Apa yang harus mereka coba untuk improve di game ini? Jelas lebih agresif lagi buat di awal. Okay. Karena di awal udah bagus di menit awal kan. Menit satunya Nino udah mulai datang, mereka dapetin first blood-nya. Tapi ya karena nggak terlalu aktif lagi setelah itu, nggak ada yang bisa di pick off. Yang akhirnya membuat pergerakan ini jadi sia-sia juga. Wow, wait. Hylos Ini linknya sih ya, kalau lebih fokus karena link yang ditutup benar-benar oleh HG. Tapi Hylos, supaya hero-hero seperti Roger ini masih bisa ngebantai sampingnya. Supaya hero-hero kayak Roger ini masih bisa ngedeal burst. Karena Hylos itu bukan defensif yang besar om, tapi darahnya yang kanyap. Nah, kanyap banyak. Satu lagi nih, ini alter ego loh. Kapan terakhir kita ngeliat si Nileman Roger? Harusnya sempet ada, tapi jarang. Iya, jarang sih. Memang lebih cenderung ke assassin ya. Dan ini berubah total ya, aku bisa bilang dari segi banningnya. Betul. Karena Hylos tiba-tiba masuk, terus juga ada Moskov yang berarti Hayabusa akan melepas entah Hayabusa, entah Fanny bahkan. Yep, bisa diadu mungkin buat dua-duanya juga. Dua-duanya lepas aja ya, Yep. tutup Roger kah? Tutup Roger. Atau justru Chuzin, kayak tadi di game sebelumnya mereka tutup Chuzin. Chuzin kayaknya bukan nggak terlalu gimana ya, karena kalau lawannya Assassin sebenarnya Chuzinnya gampang buat di pick. Selama dapat assassin bukan jadi masalah ya. Yep. Oke. Tapi Chuzin di tangan si Rondel berasa ya kemarin. Di ban buat Chuzin. Itu dia, Roger lepas, Hayabusa ada, Fanny ada. Silahkan diambil mau yang mana. Bentar, kalau mereka mau ngambil ke arah Zuxin, possibility di arah kanan ini akan ada Zax atau mungkin ada hero frontliner yang bisa mengganggu pergerakan para pasukan, ya kan? Wah, dan ini memang mengerikan. Kalau ngomongin ke arah Roger yang sudah diamankan oleh Nile. Oke, ada Roger memang masih flex. Alter ego. Kayaknya geser deh om. Hayabusa mau gak sih? Kayaknya geser gak sih om? Hayabusa, Tapi boleh Hayabusa, sih. tapi jujur ya, Hayabusa lawan Roger Berat. lumayan berat buat Hayanya karena ngikut. Dia itu ngikut. Link lawan Roger berat, Hayabusa lawan Roger berat, Assassin lawan Roger itu berat semua. Semuanya berat. Kan Assassin. Tapi ambil nanti aja nggak sih kalau gitu, nggak usah Betul. buru-buru. Plus ada Ovalen. Oke, Valentina jadi yang mahal juga bersama Yin. Ya, Mereka oke. masih punya banyak opsi jadinya buat jungler nantinya. Menunggu juga untuk alter ego, apakah mereka masih ada flex pick-nya mungkin. Roger yang masih terbuka lebar nih untuk potensialnya. Dan Jauhead akan diambil kembali. Oke, ini udah mulai ya, Jauhead berkeliaran sekarang. Fast farming di jungle, itu poin pertama Jauhead. Poin kedua Jauhead rusuh waktu team fight dengan melakukan pick off yang cepat juga. Ya opsinya gini aja. Kalau misalnya dia nggak dinaik ke arah Jauhead, ini kalau misalnya posisinya Dreams lagi yang pakai dan Rogernya yang ada di jungler. Alamak, ini Nile sakit pala pasti, itu pasti ada garuk-garuk Nagato. Ya, tapi ini bisa, Hayabusa bisa keluar sekarang. Mereka bisa ambil Hayabusanya kalau mau ya, tapi besar kemungkinan Rogernya juga bakal bermain untuk junglernya dan sudah ada kombinasi antara Jauhead bersama dengan Aurora. Kita sudah melihat dari match yang pertama, siapapun yang terkena Unstoppable Force dilempar ke belakang, kena Glacier, langsung menghilang. Tapi ada Harit. Harit pick, ini juga Harit pick adalah pick yang bagus karena untuk marksman yang sekarang ya, yang lagi kuat-kuatnya juga buat di lane, itu antara Moskov, Roger, Harit. Harit ya, tiga itu ya? Yap, tambahannya ya masih ada Beatrix yang tadi muncul juga. Ya, tadi sempat muncul sih, tapi memang pemilihan gold lane di pilihan yang ketiga jadi cukup wise karena kita udah ngeliat Moskovnya ditutup dan mungkin nanti kesempatannya akan dihabisin juga ya sama teman-teman dari alter ego. Setidaknya Natko bisa lebih nyaman lah dengan hero yang bisa dia pilih dengan bebas. Tapi bergeser, masuk ke arah banning. Ini udah muncul Terizla, satu power XP yang cukup besar dengan penalty zone, dengan area of effect yang sebenarnya bisa sih nanti kalau misalnya mau di-copy ke arah Valentina ya dengan IMU-nya. Tapi memang akan terlalu beresiko karena bisa nge-trigger banyak source dari EVOS Glory. Oke, kalau ngomong ke arah Valentina sih dari awal aku suka dia. Tapi sekarang ini ngelihat ke arah sosok dari Natsuko, dia punya power purify pasti kan. Yap. Masih bakal lebih enak dan mantap. Dan kondisinya berarti dia akan ada physical damage di arah junglernya. Physical damager. Bisa jadi.
Ya, itu dia masih ada Hayabusa Fanny. Kalau memang mau ya, no Julian dulu. Berarti kalau no Julian, kemungkinan besar Rogernya jungle. Roger jungle. Itu sih. Nyaman banget juga sih sebenarnya menurutku ya untuk Roger di arah jungle, apalagi lawannya juga high mobility. Dan sekarang ada Fanny yang tertutup. Berarti tinggal Hayabusa aja nih dari segi assassin. Dan di MPL Philippines season 14, Hero Edit dari total 17 kali pick punya winner 70,59% yang jelas ini tinggi. Besar dong. Besar banget nih win rate-nya. Edit ya. Dan itu pun di region tetangga tuh. Iya, bukan di region kita ya? Bukan. MPL Philippines ya? Bukan, updatean. Kalau region kita kayak lebih ngelihat dulu tau gak sih? Kayak ini kan Johan sebenarnya udah banyak ya, udah cukup lama. Iya. Tapi baru akhirnya efektif di minggu yang ketiga ini. Benar juga ya? Ya minggu kedua, minggu pertama itu sudah ada sebenarnya. Cuman minggu pertama belum kepake, minggu kedua ada beberapa yang pakai, minggu ketiga ini wow, banyak kali yang pakai. Banyak kali. Tiap minggu emang punya apa ya, pesonanya sendiri gitu Oh, ya. dia Beda-beda. bagus banget sih ngeband Karate Grill. Pertama kondisinya adalah dia punya dream satu, Hah? ya kan, player Tigreal yang luar biasa. Kedua, ini kalaupun dari Rogernya ada di arah jungle, kemungkinan yang akan tersisa di arah gold lane-nya mungkin dia bisa mainin ke arah Matilda. Cloud, Brody Mosimole, Beatrix tapi paling oke. Ya tapi menurut aku Bisa win Beatrix. rate loh, Matilda. Oke, ada Matilda 4 magic loh ini. Udah 4 magic di-secure dengan EVOS. Kalau ada Wah. Matilda, Xbox besar lagi nih. Chance-nya untuk bisa keluar sekarang. Dan berarti satu pilihan terakhir dari Mas Glory nanti harus benar-benar physical damage yang bisa Burst. membantu banget. Bane lah enak orang ada punya Matilda. Alpha? Alpha oke, oke tapi sih. kalau ngomongin mau bersemangat sekalian Bane dia punya in and out. Yep. Kalau ngomongin ke Alpha dia punya in and out sendiri. Biasanya Dreams itu nggak bakal pakai support. Dreams Oke. dia akan pakai initiate juga. Biar bisa diserok mang sama Annabelle. Ini. Oh, oke, Povius. For the first time nih di season Yep, ini. betul, ada Povius dan Bane. Oh, oke, aku pengen mention Povius yang keluar sekarang. Memang dia berubah dengan adanya revamp yang muncul. Tapi berhadapan dengan Bane, Povius ini agak sulit. Karena dia akan tertahan di sana. Betul? Karena Deadly Cage memang masih bisa melompat, tapi lompatnya dia ini bergantung dari skill yang dikeluarkan dengan dia juga. Iya, tapi mencium bau-bau something fishy. Nah akhirnya Ben benar-benar keluar. Dan ya ini Power Povius juga bisa dibilang dengan sedikit perubahan akan punya potensial yang besar menurutku, apalagi dengan banyaknya attack dash yang dimiliki. Di season sebelumnya, EVOS baru mendapatkan poin di week yang sama. Seperti ini, Iya benar. ya kan? Apakah itu juga akan kita melihat poin yang pertama didapatkan EVOS di week yang ketiga? Melihat Alter Ego, mereka akan bermain dengan ganas dengan Hayabusa dan banget Povius dari Nino. Tapi EVOS Glory, dia udah siap dengan line up mereka. Mampukah pecah telur EVOS Glory atau The New Familia membawa ke game yang ketiga? Oke, kita menuju ke lane of down. Yes, ini dia. Untuk Alter Ego yang sedang mengejar poin mereka. Dan kalau melihat juga ya dengan adanya Bane yang muncul dengan dari seorang Annabelle, ini power early-nya seperti apa, Om? Oke. Bane ya. Kalau ngelihat Bane-nya ya udah farming aja dulu gak sih buat di awal-awal. Biar Aku lebih bebas ya? aku lebih kepengen ngelihat sebenarnya untuk Povius-nya karena mainnya di XP juga ya. Ha-ha. Berhadapan dengan Edit sebenarnya bukan match up yang cukup bagus buat Povius. Oke. Masih hanya pertukaran satu buah Little Wonder aja ya, yang pasti akan mempengaruhi sedikit leveling tapi nggak banyak. Dan Cloudcon juga dalam posisi yang cukup terancam sih. Ini power area of effect yang dimiliki oleh seorang Roundel akan jadi bahaya nantinya. Jadi kita bakal bergeser mungkin ke area gold lane. Karena ya balik lagi nih, gold lane akan selalu menjadi tulang punggung ketika udah masuk ke arah mid game. Bener, oke. Gold lane tulang punggung. Tapi untuk enabler team fight-nya akan ada di XP lane. Dan sejauh ini dari minimapnya kelihatan banget bagaimana Nino-nya ini ada pressure yang besar juga buat ke Fluffy. Tapi ingat, ini Povius yang sudah berubah, ini Povius yang sudah revamp. Jadi untuk dia bisa melompat nanti dengan Infernal Pursuit-nya dia harus nge-trigger semuanya. Entah itu lewat pasifnya, dari skill 1 dia, dan juga dari Demonic Force-nya dia. Terus juga atau mungkin dari Dark Wave-nya dia. Jadi ada 3 kesempatan untuk bisa melompat nanti. Wah, jadi lebih bebas sih ya sebenarnya pada akhirnya. Betul, tapi persyaratnya banyak loh.
Oke, itu yang harus diperhatikan juga nantinya. Oleh teman-teman dari Pos Glory untuk saat ini juga bakal coba untuk mendekat ke area top lane sepertinya hanya sedikit pressure saja. Sampai ada objektif yang muncul juga, menunggu ke arah orange buff ataupun ke arah purple buff. Dan Nako juga udah lumayan terpressure, tapi ini yang bakal jadi perebutannya nih di arah turtle Om. Ya, kalau bicara soal turtle-nya ini Alter Ego mereka kuat banget buat barisan depannya ya. Jadi mereka seharusnya nggak terlalu takut juga untuk bisa Oh, dikontes. satu buah lemparan dari seorang Owen yang kali ini bakal coba untuk di-deny begitu saja Denial. Nile akhirnya buasnya terlihat kali ini. Akhirnya Nile menunjukkan keganasannya. Dan bahkan walaupun belum ada first blood, kali ini Baritsuke memang hero farming berada di dua pihak. Ngomongin karena Nino akan menjadi penghambat dari Nachku. Nah, dia menghambat semuanya sih. Iya, semuanya memang karena Banyak banget efek dash-nya. benar. Karena untuk sekarang efek dash ya di depan dari Povius itu bakal nambahin buat demonic force-nya dia. Jadi bakal keisi pasifnya, dia akan bisa ada satu tackle nanti dari Povius untuk bisa mengaktifkan ultimate-nya Infernal Pursuit. Ya, dan ini ada guiding juga ya yang sepertinya bakal jadi satu plan escape tapi bisa jadi senjata bermata dua juga nanti. Kalau misalnya ada pengejaran yang bisa dilakukan juga oleh seorang Roger yang bisa nempel, terus juga Hayabusa yang bisa ngikut. Ini banyak banget ya tipikal hero agresif yang dibawakan oleh Alter Ego. Yap. Dan fokus sekarang untuk bisa membuat Natko ya mungkin jauh lebih kaya juga. Karena Dreams berada di area belakang sana dan tugas dari Owen ini untuk bisa membuka map dulu, untuk bisa melempar nantinya dengan ejektornya dan sejauh ini masih bagus. Oke, Quad Shadow nyangkut ke arah belakang tapi Anafel standby on position. Untung banget itu posisinya agak cukup sigap ya aku lihat tadi ya. Anafel langsung cover dan itu informasi telah diberikan tuh udah ulti Hayabusa udah gak ada shadow kill lah kan. Damage juga belum terlalu besar tapi audience prediction-nya wow. Tipis banget, 52% berbanding 48% saja. Sama rata. Sama rasa. Sama rata. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah sekarang Nachko ini adalah salah satu player yang sangat power dengan Harit. Dan kedua, yang saat ini dihadapi agak cukup permainannya adalah dia harus bawa ini ke arah mid to the late game. Di early game memang ini punya Heist. Itu nggak bisa dipungkiri, Nevina juga mau. Iya. Betul, harus cari waktu yang lebih banyak lagi. Apalagi kita bakal melihat juga nih untuk turtle kita yang selanjutnya dengan posisi yang sudah mulai di setup oleh Alter Ego. Dan bahkan lihat Nino di sana akan mengganggu para pasukan dari tim Evos Glory. Dilempar ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu point kill. First blood di tangan dari Anafel untuk ada dari di sound point membuat para pasukan dari tim Alter Ego membalaskan kembali Primal World gak akan ada gunanya. Karena damage yang terlalu besar diberikan, tapi sayangnya Alter Ego agak cukup kaget aku melihat mereka nggak terlalu barbar dan disengage. Agak cukup unik dan jarang di pandangan saya. Seperti bukan Alter Ego biasanya, Seperti tapi bukan Alter Ego. masih bisa lama sepertinya. Ada Coach Shadow di dalam tubuhnya dan Heist harusnya akan mendapatkan beberapa kesempatan untuk dapetin platinum tapi tidak akan terlalu lama. Tapi ngomongin ke arah Hayabusa yang sekarang lagi dimegang sama Nile. Ini kan buah dari kesabaran flex pick di draft pick. Karena dia taruh Hayabusanya di bawah itu agak cukup riskan sebenarnya. Tapi ternyata worth it juga ya. Ya, dan balik lagi ya, Natko sepertinya akan sedikit ditekan. Ada 3 pemain bahkan yang udah mulai mendekat dari Alter Ego. Masih pressure dan masih menunggu untuk follow up seperti apa yang pengen dibawakan oleh Evos Glory. Karena kalau ngelihat dari posisinya, ini Alter Ego bahkan Ninonya pun udah bisa dikirim ke arah mid lane. Ya, menurutku Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka sih. Karena lambat laun ya, ini XP-nya gak bakal bisa setup seperti sekarang. Tapi lihat Fortify Gaming gak ada gunanya ketika tidak ada yang bisa berbagi. Perpasukan dari tim EVOS kali ini di arah bottom lane mereka harus merelakan. Karena Nino terlalu mengganas di arah top lane. Lihat kondisi Poveusnya benar-benar mengerikan. Maju ke arah depan, damage yang diberikan terlalu sulit untuk bisa dapatkan. Bahkan Anafel gak ada perlindungan untuk bisa mendapatkan objektif apapun. Dan Anafel udah lumayan float dengan kondisi 0-2-0. 3 poin eliminasi dan 1 buah outer threat di area mid lane sebenarnya bakal coba untuk ditekan lagi dan efek Frozen itulah yang paling mengganggu juga ketika membawa Aurora di sisi mid lane. Dan ini lagi-lagi kita melihat juga objektif gaming dari Alter Ego tidak seperti biasanya memang yang bakal eliminasi tapi objektifnya berjalan. Objektifnya jalan, disengage gak terlalu rusuh, agak cukup menciumnya agak aneh saya ngeliatnya juga. Ya, tapi ini lebih terstruktur lah buat Alter Ego-nya. Lebih works lah bisa kita bilang. Tapi lihat Heist akan coba dibalaskan. Dendam yang mereka miliki tapi Fluffy masih terlalu jauh. Pertukaran Heist dengan adanya Turtle itu adalah salah satunya yang paling worth it. Tapi ketika Heistnya selamat,
Turret gak didapatkan, turtle didapatkan dari tim Alter Ego itu sama aja bohong. Niga membuat para pasukan dari tim Alter Ego sekarang lebih kuat lagi. Wah, ini dari EVOS Glory belum berhasil ngedapetin apapun ya dari Apapun. bagian bottom lane. Bahkan mereka kehilangan turtle dan untung masih bisa dapat purple buff. Gak bisa karena Purple Buffet tadi ada di arah rumput. Kalau Purple Buffet gak di rumput, gue jamin itu dapat. Karena Anavel level 11, Nile level 11, Anavel level 9. Dua level. Itu pasti dapat. Tapi ini yang kita bilang sih, bagaimana EVOS mereka akhirnya kehilangan early game-nya. Dan mereka bakal terseok-seok dulu, tapi kalau nanti mereka bisa stabil lagi, late game mereka juga masih cukup kuat. Oke sih, ada Harry terus juga Bane ini kan satu sosok yang bisa mendorong ya musuhnya, apalagi untuk perebutan objektif nanti ketika Lord ataupun Turtle yang ketiga. Dan memang kita melihat juga bagaimana power dari Alter Ego untuk memberikan push di arah top lane. Oke, ada Bang Sin. Wah, MPL ID Extremer, ada Bang Sin. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk datang ke Restreamer official MPL ID ya. Nonton dan support, dan bahkan juga kalian juga nonton di channel official MPL ID. Bahasa Inggris ada juga. Bang Sin. Wah. Semuanya gaya Moreno ya. Semuanya gaya Moreno ya kan. Selamat menyaksikan. Moreno Flatzy mirip tuh gayanya. Oh, Tapi iya. itu dia Bang Sin, terima kasih banyak. Terima kasih Nal di belah sana. Kalau ngomongin Hayabusa dan juga agresif ya, Bang Sin adalah salah satu player yang sangat agresif dengan player Hayabusa. Jadi ketika naikin aset Bang Sin, itu sangat relate dengan Nile sekarang. Ya, jadi Mungkin satu lebih contoh barbar ya. Bang Sin. Iya, betul. Bang Sin gak peduli mau dapetin 1-2 tuker dia urusan belakang. Yang penting maju aja dulu. Maju terus. Dan mungkin dari EVOS Glory akan coba untuk maju sih kali ini. Mau didorong kan? Memasak ke arah Dreams, memancing ke arah depan sana untuk melakukan disengage supaya Anavel bisa dapetin ke arah purple top-nya. Itu smart move sih untuk sosok seorang Dream sebenarnya. Iya. Itu smart move banget. Ih, tapi ini Ninonya benar-benar menangin lane dia loh. Jauh. 2 level difference, terus juga memang gak banyak point kill, tapi Nino selalu ngebuka vision buat teman-teman yang lain juga. Benar-benar. Dan pertukaran mau ke arah outer turret kah sepertinya dari EVOS Glory, tapi ditukarkan dengan Lord. Rasanya kurang adil sih untuk EVOS Glory. Tapi jujur kalau misalnya mau ditanya, Iya. kali ini Wah. para pasukan dari tim EVOS mereka akan coba dihajar. Dihantam gitu saja, memilih untuk Natko untuk mundur ke belakang karena Nino standby on position. Apakah Nino akan memakan karena Natko? Informasi didapatkan tidak berhasil. Dan para pasukan dari tim EVOS Glory, lihat mereka pulang lari dengan terbirit-birit ketika melihat para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, dan Naila jadi bebas ya untuk ngedorong dari arah mid lane. 6.000 perbedaan goldnya. Apa yang terjadi Om dengan EVOS Glory? Ya, ini lebih ke di early game setup mereka gagal semuanya. Dan juga ini jauh lebih berani buat Heist-nya untuk join team fight. Dan terlihat memang dengan pemilihan item buat Heist juga ya. Windtalker, Endless sama dengan satu Great Dragon Spear. Dari segi damage juga bisa dibilang lumayan minim nih buat teman-teman dari EVOS Betul. Glory. Apalagi dengan Lord yang udah mulai hadir, mereka harus cari cara untuk melakukan clearing wave dengan cepat. Ditambah lagi Alter Ego punya power inisiasi yang cukup besar. Oke, dengan console gaming dari Outbound, para pasukan dari tim EVOS mereka harus pelan-pelan dan melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi ini dia EVOS Glory, power defensif yang selalu kuat ketika dia berada di dalam high ground menjadi sebuah nilai tambah yang sangat mahal di tangan dari EVOS Glory. Wah, yang jelas sih dua passive turret udah mulai menghilang ya. Dan para pemain Alter Ego terpantau masih belum mau mundur, masih akan tetap memberikan pressure yang sama. Dan ada satu game fact by GoPay. Ini jadi comeback Povius di MPL ID setelah terakhir kali digunakan di season 11 oleh Cars dari Rebellion saat kalah dari Fnatic Onyx. Yap, dan bahkan perdana dipakai ya setelah adanya revamp nih. Oh ya, Buat itu Povius juga. Berarti 3 season lalu ya? 3 season lalu. 1,5 tahun. Lama ya? Betul. Iya, 3 season lalu 1,5 tahun cukup lumayan lama. Dan sekarang dia sudah datang lagi ke lane outbound. Ini akan memberikan pressure yang sangat besar, apalagi kita melihat the power of this dari EVOS Glory terlalu banyak. Ya, efek dashnya lah yang dari tadi ngebuat mereka juga agak ragu mau keluar salah, mau stay di dalam juga. Ya gimana untuk ngedapetin ke arah item missions yang tadi kita udah sempat lihat ya Om, untuk item damage-nya minim banget loh. Yap. Dan ini udah jadi juga ya. Bahkan Auroranya Adi memegang Lightning Truncheon. Oh, ini jarang sih buat Aurora buat Lightning Truncheon, tapi yes itu ada buat di Roundel. Jadi tim fight-nya jelasnya ini masih dipegang, total damage juga Alter Ego jauh lebih unggul, BOD sudah dipegang dengan Nile. Tinggal mereka jauh lebih tahan aja dulu. Coba buat tarik biar EVOS Glory-nya yang melakukan inisiasi duluan.
Nah, ini mau mencoba untuk keluar dari tempat persembunyian sepertinya untuk EVOS Glory dan Oke, akan coba dihajar seorang Nino. Lihat di belakang sana bakal ada tutup Winter Crown. Menyelesaikan sosok dari Shadow Kill. Dibalaskan kembali keadaan damage yang diberikan terlalu sakit oleh seorang Howard. Mereka mencoba untuk membayar kembali apa yang dimiliki dari tim EVOS Glory. Memasak ke depan karena mereka sadar tim Fight tidak menangkan ini. Dia bisa mendapatkan lordnya dan membalikan kembali keadaan dan punya nafas yang panjang. ya satu pemain hilang tapi ini timingnya sih yang jadi masalah karena Lordnya benar-benar baru saja akan hadir di dalam Land of Dawn. Secara kuantitas Wah. Alter Ego sepertinya tidak diunggulkan tapi secara gold wah ini EVOS Glory yang harus lebih berhati-hati. Oke, para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka nampaknya melepaskan kesempatan mereka dan Lord di tangan dari Nile. Terlalu dini menurut aku. Niatnya mungkin mendapatkan keuntungan dengan adanya 2 turret. Yep. Tapi sayang sekali 2 turret yang mereka miliki harus juga dibarter dengan Lord yang udah bisa enhance itu. Aku ngerasa nggak worth it sih. Iya. Dan Alter Ego sepertinya harus mulai berhati-hati lagi ya. Satu pemain terculik akibatnya lumayan fatal sebenarnya. Benar, apalagi tadi mereka yang open team fight duluan. Ya. Dan itu masih jauh untuk jarak dari teman-teman dari Alter Ego yang lain juga. Nah ini dia untuk item build-nya. Keunggulan yang cukup jelas sedang dipegang oleh Alter Ego. Nile, Alsik Roar juga sudah punya. Tinggal tim fight kumpul, jangan sampai ada yang tiba-tiba tertangkap dengan Deadly Catch. Oh, dan ini High sih sakit ya. Dual Legend Sword udah ada di tangan, berarti menuju ke arah Blade of Despair juga. Udah ada Great Dragon Spear, jadi nggak heran ketika nanti damage-nya akan terasa sangat pedas ke arah siapapun itu. Bahkan ke arah Fluffy sekalipun, karena Conceal Play sudah mulai dibuka. Oke, Console Game menuju ke arah seorang Awan depan sana. Perpasukan dari tim EVOS. Mereka diporak-porandakan oleh seorang Nino. Dilempar ke depan. Fluffy masih punya Primo Ward. Dan bahkan EVOS mencoba untuk menyelesaikan satu lot terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas mereka dan nampaknya Cloud9 harus hilang tanpa ada hambatan sama sekali. Pertukaran menuju ke arah seorang Nino belum dilakukan karena Nino masih bertahan di depan sana. Terlalu sakit. Tapi Nino nggak boleh maju lebih dalam lagi di berbeda bahkan Heist. Satu tembakan, berhasil melakukan satu point kill dari para pasukan tim EVOS. Mereka porak-poranda, mereka coba dibalikan kembali karannya. Fokus karena best adalah sebuah jawaban. Ternyata tidak akan habisin setelah dikumandangkan, tapi sayangnya minion muncul. Para pasukan dari tim Alter Ego menuju arah belakang dan Nanabel hilang. Membalikan kembali kanan dari seorang Natsuko, nampaknya belum bisa karena damage dari seorang Nino masih terlalu sakit dan hilang. Semua pasukan EVOS hilang dan Alter Ego mengganas. Alter Ego membalikan kembali kanan dan meredam kepuasan EVOS di game yang kedua. Dan di game yang ketiga menjadi penentuan siapa yang paling ganas. Dan ini dia, Alter Ego menyamakan kedudukan mereka. Satu sama dengan permainan Popeyes di tangan Nino menjadi jawabannya. Yap, pressure early dari Popeyes tadi membuat Fluffy yang tidak sanggup untuk bergerak. Dan Nino menjadi faktor distraksi yang cukup besar yang tidak bisa ditumbangkan sama sekali sedari tadi. Wah, dan EVOS Glory mereka dipaksa untuk diam di rumahnya. Diberikan pressure yang terus-menerus sempat keluar sekali, tapi hal itu masih bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Alter Ego. Yes. Dan dari segi damage Om Heist udah terlalu sakit sih menurutku. Yap, ini poin kill gak terlalu banyak. Semuanya fokus untuk farming, semua fokus untuk bisa memenangkan objektif mereka. Dan in the end yang berhasil untuk muncul sebagai pemenang untuk hal-hal tersebut adalah Alter Ego juga. Yes, tapi kalau ngomongin karena MVP, ini masih terlalu banyak. Jawhead bisa, Hayabusa bisa, tapi gua lebih ke arah Popeyes. Popeyes yang ngerubah segalanya menjadi lebih indah untuk para pasukan Alter Ego. Wah, itu nge-buying time-nya lama banget juga ya dari seorang Nino. Dia nge-hold 4 pemain di bagian belakang sehingga hanya Fluffy saja nih yang ada di bagian depan untuk menerima seluruh damage yang tersisa. Eliminasi juga dapatkan pasti oleh seorang Nino. Benar, dan apalagi Nino punya vengeance ya. Jadi jauh lebih tanky juga ketika dia sudah difokus, tembakan semua ke arah dia. Tinggal menggunakan vengeance-nya akan bisa kembali kabur ke belakang juga. Dan akhirnya setelah melihat atau jarang munculnya Popeyes, kita melihat ada hal yang baru. Betul. Dan ini adalah yang kita cari juga sebenarnya. Bagaimana cara mereka untuk bisa mengimbangi dari permainan lawan. Oke lah, kalau kita bicara dengan hero sama mungkin bisa diantisipasi dengan EVOS Glory. Tapi dengan membawakan Popeyes, sesuatu yang jarang dilawan, sesuatu yang jarang keluar. Menjadi salah satu pocket pick yang bagus. Ya, meskipun di gameplay kita masih menantikan nih gameplay Alter Ego yang tabrak terus, tapi dengan gameplay disiplin kayak gini, wah ternyata mereka berhasil juga. Agak cukup membingungkan, mereka langsung merubah gameplay mereka. Dan bahkan ini sangat-sangat worth it banget. Dan Nino benar-benar menutupnya dengan pahit manis hingga mau siapapun yang muncul udah pasti kemenangan depan mata dia.
Nino dan kawan-kawan hanya mau merontokkan jiwa-jiwa yang masih hidup dan memastikan dari tim EVOS berantakan untuk di game yang kedua dan Ya. memasang ke game yang ketiga. Benar, keraguan Nino nih sebagai ex-villainer ya yang biasa terdengar juga di komunitas kita. Tapi sekarang dibuktikan nih dengan Poveus-nya yang berhasil. Atau ini justru jawabannya ya, Nino harus ambil hero-hero yang agresif dan Itu depan. dia. Bukan agresif, Ini unik. mana? Oh ya Harus unik. unik. Ini Nino jarang yang dipakai Yang ya. di luar nalar yang musuhnya nggak, ini apa ya Oh. sebenarnya gitu. Ini benar-benar Nino ini harus hidup aing kumaha aing. Suka-suka aing. Iya, suka-suka aing. Dan kita bakal langsung lihat ada player highlight tentunya. Di mana para pasukan dari tim Alter Ego surprise banget dengan kehadiran Pompeius. Tapi ya Lihat tuh. Natsuko yang ngebuka Harit ini bukan tanpa alasan. Lihat Ninonya ngehantem ke arah belakang, Semua. zoning out semua. Dan gak ada efek suppress. Iya. Kalau mungkin tadi ada efek suppress itu mungkin masih bisa. Tapi masalahnya Matildanya udah di pick yang keempat. Kalau Matildanya di save atau Romnya di save sampai yang kelima. Ya. Mungkin elemen surprise terhadap suppress kayak semacam Kaja, Franco, apalagi Dreams itu bisa didapatkan dan kita bakal langsung mendapatkan MVP-nya. The El Nino from EXP Ladder. Was. 202 ini dia. 1, 2, 3, loncat. Sebenarnya dari segi KDA memang nggak terlalu besar, tapi ngelihat impact-nya dia, presence-nya dia ya untuk selalu ada di bagian depan ini ngebuat mungkin di pos sebelumnya agak ragu-ragu ya kalau Iya. untuk ngebuka source skills-nya Om. Betul, efek zoning sebenarnya sih buat Poveus yang dicari tadi. Dengan first item Thunder Belt, apalagi buat sampai masuk menit yang ke-10 sudah ada ya kira-kira 10 sampai 15 stack juga tentunya buat Thunder Belt dia. Dan ya memang fungsi dari Poveus untuk EX-nya udah ngacauin aja semuanya. Dia punya Infernal Pursuit yang nggak ada cooldown sama sekali, bisa dimaksimalin terus-menerus dengan pasifnya dia, dengan Astaros Eye-nya, dengan Dark Wave-nya juga. Ini ya semuanya di-trigger sendiri dan setiap kali melihat lawan ngedash, pasifnya lebih cepat keisi juga buat Demonic Force-nya. Nah, semakin sering buat di gank juga gak ada masalah buat Poveus. Tanky membawakan Vengeance, meskipun ya buat aku sih ya Vengeance agak berbahaya. Iya. Karena kalau sampai Vengeance sudah dipakai, dia udah gak punya skill escape sama sekali untuk di belakang. Jadi emang YOLO aja ya. Betul. Sekalinya maju dia bakal coba untuk ya bisa backupan dari bagian belakang, tapi buktinya gak ada death sama sekali kan pada akhirnya dengan permainan Vengeance-nya dia yang muncul nih di momen ini. Benar-benar ini point kill yang sangat-sangat sedikit sekali ya. Yes. Dari Demon's Glory juga mereka sangat menghindari teamfight untuk DOT karena mereka tahu mereka sedang kalah powernya. Dan untuk bisa pegang apalagi dengan adanya Poveus ini membuka jalan buat Nile bisa setup di turtle tadi. Itu nyaman banget kelihatannya, assassin loh, jarang-jarang bisa pukul duluan buat turtle-nya. Ya. Setup duluan juga itu dikarenakan ya dari EXP yang lagi menang juga. Bener-bener, dan ini kerasa banget ya untuk adu gengsinya ya. Tadi di awal 10 menit dan sekarang dihabiskan juga di sekitar 14 menit saja oleh teman-teman dari Alter Ego dan di finish dengan flawless. Ya, ini sama-sama cepat sebenarnya. Lihat, mereka gak langsung end, biarin. Hancurkan dulu di depan sana mental, jiwa, dan raganya. Dan player of the game memang ada di Nino MVP-nya. Karena kalau bukan karena Nino, EVOS gak ke distract, EVOS gak bingung untuk gimana cara hadapinnya. Karena dia tinggal bermain front to back. Betul, dan kita ngeliat juga ya dari segi objektif, ini Turtle Lord-nya juga 2 kali diamankan oleh Alter Ego. Siap. Ditekan banget ternyata ya untuk EVOS Glory nggak bisa nih deket-deket karena objektif. Ya, ini sangat perfect objektif juga sebenarnya buat Alter Ego. Yes. Dari 9 poin killnya ya akhir-akhirnya 5 kan baru dapat tadi ya. 5 atau 6 itu didapetin waktu mereka nyerang yang terakhir juga. Hais akhirnya tanpa Skyfixer. Mungkin adalah yang terbaik buat Roger juga. Talker ada, BOD, Endless tadi, dan Great Dragon Spear yang sudah selesai. Tapi Rich Guy, presented by UBS Gold, kita akan jatuh ke tangan Nile kah? Atau ke Hais? Oh, Nile. Dengan Hayabusanya ya yang memang terlihat sangat bebas, sering Yap. juga masuk ke arah team fight bahkan 100%. Betul, Team fight gak pernah participation. absen dia ya. Betul. Tapi ya bicara soal team fight participation itu bisa juga assist. Karena kan ya Shadow Kill-nya bisa kebagi-bagi Iya, iya. buat yang lainnya. Tapi Alter Ego di game yang kedua benar-benar merubah tempo, merubah pola permainan mereka jauh lebih disiplin lagi. Dan sangat tertata, sangat terstruktur. Ya, oke.